Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peggy Satyasdea. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal yang berjudul. Yang pertama, pemodelan sistem antrian dengan menggunakan simulas. Dan yang kedua, sistem pemodelan simulasi pemohonan kredit menggunakan algoritma Banker. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang pertama, yaitu pemodelan sistem antrian menggunakan simulasi. 1. Definisi simulasi. Simulasi dan model. Simulasi sebagai cara untuk menghasilkan kondisi dari situasi dengan model untuk studi penguji atau training dan lain-lain. Mendefinisikan simulasi sebagai pendekatan eksperimen. Simulasi juga merupakan kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem. Kadang dilakukan menggunakan komputer dengan software yang sesuai. 2. Pemodelan sistem dan simulasi. Pemahaman tentang sistem merupakan kebutuhan mendasar jika ingin melakukan pemodelan, simulasi, atau pengaplikasian metode analisis. Karena pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah adalah pendekatan sistem atau system approach, yaitu suatu pendekatan holistik terhadap suatu persoalan. Ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Ada beberapa kelebihan simulasi dibanding model lain karena 1. Konsep random. Model simulasi dapat dengan memudahkan memodelkan peristiwa random atau acak sehingga dapat memberikan gambaran kemungkinan apa yang akan terjadi. 2. Return on investment. Dengan menggunakan model simulasi komputer, faktor biaya akan dengan mudah ditutup karena dengan simulasi kita juga meningkatkan efisien sehingga penghematan operation cost inversion dan penggunaan jumlah orang. Yang ketiga, antisipasi. Dengan menggunakan simulasi kita dapat menghindari resiko yang mungkin terjadi karena penerapan sistem baru. Meningkatnya komunikasi. Adanya user interface yang baik akan program simulasi juga dilengkapi dengan kemampuan animasi. Hal itu juga membantu mengkomunikasikan sistem baru kepada semua pihak. Selain mempunyai kelebihan, model simulasi juga memiliki beberapa kekurangan, antara lainnya untuk memanipulasikan sistem yang kompleks diperlukan biaya yang sangat besar untuk pengambalan dan pengumpulan data awal ataupun operasional sistem untuk membutuhkan eksperimen awal. Simulasi bukanlah persis dan juga bukan proses optimasi. Simulasi tidak menghasilkan solusi, tetapi ia menghasilkan cara untuk solusi termasuk optimal. Yang C, tidak semua situasi dapat dinilai melalui simulasi kecuali simulasi yang memuat ketidakpastian. Tahapan dan studi simulasi. Pada umumnya, simulasi dipandang sebagai aktivitas yang memiliki 3 fase. 1. Pemodelan, 2. Kompetisi, 3. Eksperimentasi. 5. Pendekatan dalam pemodelan simulasi. Setelah kita membuat model konseptual dari model simulasi, maka diperlukan pendapatan pemodelan terjemahan dalam bahasa program yang sederhana. 1. Pendekatan event. Dalam pendekatan event dibentuk dari sekumpulan rutinitas event
dari sistem, semua perubahan state dalam sistem. 2. Pendekatan aktivitas Pendekatan ini dibentuk dari rutin aktivitas, yaitu kegiatan yang selalu diawali perubahan state dalam sistem. 3. Pendekatan proses. Pendekatan ini berusaha menggabungkan kemampuan dua pendekatan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, program level kedua terdiri dari kumpulan proses. Proses didefinisikan sebagai urutan operasi yang terjadi selama siklus hidup suatu entitas dalam sistem. Kita lihat kembali contoh antrian single servers di atas. Customer mempunyai proses sebagai berikut. 1. Customer datang. 2. Menunggu sampai pada ujung antrian. 3. Bergerak ke area pelayan. 4. Tetap dalam pelayanan sampai pelayanan selesai. 5. Keluar sistem. 6. Teori antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba-tiba segera mendapatkan layanan disebutkan kesibukan lainnya. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau menyegahnya timbulnya antrian. Sampai situ saja penjelasan saya tentang jurnal pemodelan sistem antrian menggunakan simulasi. Kemudian kita akan melanjutkan ke jurnal sistem pemodelan simulasi pemohonan kredit menggunakan algoritma Banker. Permasalahan 1. Identifikasi masalah ataupun identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu 1. Kurangnya pelayanan terhadap nasabah yang menginginkan kredit. 2. Keterlambatan pelayanan dalam pemodelan kredit untuk nasabah. 2. Perumusan masalah. Uraian perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana menerapkan algoritma Banker yang terdiri dari algoritma Banker Safety dan algoritma Resource Request untuk menentukan keputusan apakah sumber daya dipinjam atau tidak. 2. Bagaimana membuat atau gambaran objek-objek simulasi, merancang animasi pergerakan. 3. Batas masalah. Adapun masalah-masalah yang diberikan agar penyelesaian masalah tidak terlalu kompleks sebagai berikut. 1. Jumlah tempat nasabah atau counters dibatasi sebanyak 5 buah. 2. Perangkat lunak akan menampilkan laporan mengenai data-data nasabah yang melakukan transaksi. 3. Laporan tersebut dapat disimpan ke dalam text file. 4. Kecepatan animasi untuk diatur secara manual. Analisa sistem yang berjalan. Adapun analisa dari simulasi algoritma Banker mencakup alur kerja perangkat lunak, pembuatan objek gambar simulasi, dan kerja algoritma Banker yang terdiri atas algoritma safety dan algoritma request. Analisis sistem yang berjalan. Adapun analisa dari simulasi algoritma Banker mencakup alur kerja perangkat lunak, pembuatan objek gambar simulasi, dan proses kerja algoritma Banker yang terdiri atas algoritma safety dan algoritma request. Proses untuk analisis proses dilakukan dengan menggunakan algoritma Banker, algoritma sort, request, dan algoritma safety, di mana untuk memutuskan apakah permohonan kredit disetujui, approved, atau permohonan kredit ditunda atau pending. 3. Output berupa
berupa catatan atau hasil perhitungan menggunakan algoritma resort request dan algoritma safety, dan melihat customer hanya disetujui, upload atau ditunda atau pending. Evaluasi sistem yang berjalan dari hasil analisis sistem berjalan masih tepat perhitungan menggunakan algoritma recourse dan algoritma safety, di mana hasil dapat masih terjadi kekeliruan atau salah. Kesimpulannya ialah 1. Perangkat lunak juga memperjelas dan menampilkan hasil analisis transaksi dengan menggunakan algoritma banker, sehingga dapat membantu penambahan terjadi cara kerja algoritma banker dalam mata kuliah sistem operasi. 2. Penerapan perangkat lunak simulasi ini merupakan ilustrasi dari proses-proses kompetisi untuk meminta sumber daya kepada sistem operasi. 3. Algoritma banker adalah suatu metode untuk mencegah deadlock, namun algoritma banker tidak pernah diterapkan dalam sistem operasi sebenarnya karena algoritma banker membatasi jumlah records maksimal untuk setiap proses, sedangkan proses-proses biasanya belum dapat mengetahui jumlah records maksimum yang dibutuhkan ketika diciptakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.